Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Firman. Kita lanjutkan materi mengenai menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasud. Di minggu kemarin telah membahas mengenai berpoya-poya. Dan sekarang kita akan bahas mengenai sifat ria dan sum'ah atau perilaku ria dan sum'ah. Kan tetapi sebelum kita belajar, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan atau pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai saja. Larangan untuk ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah ini merupakan salah satu sifat, tujuannya sama akan tetapi beda bahasanya. Kalau ria bahasanya memperlihatkan, kalau sum'ah bahasanya memperdengarkan. Secara istilah, ria melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian. Artinya tujuannya sama. Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, akan tetapi bahasa yang berbeda. Kalau ria ini memperlihatkan perilakunya. Kalau yang sum'ah ini merupakan pendengaran, penyampaian agar mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Dan selanjutnya ini merupakan contoh dan sum'ah. Contoh ria dan sum'ah. Di sini kita bisa melihat banyak sekali gambar atau gambaran contoh ria dan sum'ah. Ingin diperlihatkan oleh orang lain, baik secara langsung ataupun melalui media. Begitupun ada ucapan-ucapan ya, agar mendapatkan pujian dari orang lain. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasalis safwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ia pamer, karena ia ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin kembali atau licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Selanjutnya macam-macam ria. Ria di sini dalam tingkatan ria terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ria khalis dan yang kedua ria syirik.
Ria kholis ini menunjukkan melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Sedangkan ria syirik melakukan sesuatu perbuatan karena niat menjalankan perintah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Hanya beda-beda tipis. Ya. Sedangkan bentuk ria ini terbagi menjadi dua. Ria dalam niat, ria dalam perbuatan. Kalau niat, contohnya seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah padahal dalam hatinya tidak. Maka ini termasuk ria dalam niat. Kalau yang kedua dalam perbuatan. Contoh seseorang memakai baju muslim, memakai peci, memakai kerudung, memakai peci dengan sorban agar disangka sebagai orang yang alim. Itu mengenai ria perbuatan. Kita lanjutkan mengenai dampak negatif perbuatan ria dan sum'ah. Yang pertama, merasa tidak puas dengan amal yang dikerjakan. Karena mungkin dia belum bisa ataupun belum sempurna untuk memberitahu atau memberikan eh, menyampaikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa gelisah saat melakukan amal kebaikan apabila tidak ada pujian dari orang lain. Ini dampak negatif. Merusak nilai ibadah, bahkan menghilangkannya. Tentu jelas bahwa ibadah itu diawali dengan niat. Niat apa aja dulu. Kalau niatnya baik, maka amal pun juga akan ada. Tidak akan rusak. Apabila misalkan niatnya tidak baik, ya bahkan akan hilang amal ibadah tersebut. Selanjutnya mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Tentu jelas ya. Ini mengurangi kepercayaan. Maka dengan ini perlu kita perhatikan, perlu kita telaah mengenai dampak negatif perbuatan ria dan sum'ah. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan cara menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang pertama, meluruskan niat. Niat kita itu harus karena Allah. Niat karena Allah agar segala bentuk apa yang kita lakukan menjadikan bernilai ibadah. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sadar bahwa segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita miliki itu atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesombongan, pujian itu hanya milik Allah. Sebagaimana dalam takrib atau kata daripada alhamdulillah, itu segala puji bagi Allah. Ada 4. Yang pertama, qadim ala qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga, memohon pertolongan Allah. Memohon pertolongan Allah agar niat kita ini tidak lurus. Niat kita ini lurus. Lurus dalam niat, dalam perilaku, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Selanjutnya memperbanyak rasa syukur, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serba kecukupan. Gunakan, manfaatkanlah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersedekah yang baik. Jangan sampai bersedekah itu
diperlihatkan atau sengaja diperlihatkan serta membicarakan bahwa saya ini pernah sodako atau saya ini sudah sodako. Itu akan menghancurkan dan menghilangkan amal ibadah kita. Dan yang keempat, yang kelima, memperbanyak ingat mati. Tentu ketika kita mengingat mati, segala bentuk hal duniawi kita akan hilang. Ya. Ingatlah pada kematian, karena hidup di dunia ini adalah semata. Selanjutnya yang terakhir, membiasakan hidup sederhana. Hidup sederhana, tidak berpoya-poya, tidak merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Segala bentuk yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah kita membiasakan hidup sederhana sebagaimana contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan cara menghindari sifat ria dan sum'ah. Baiklah, adik-adik sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi